Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam setiap hari, setiap mau makan malam, selalu menyuruh pembantunya untuk keliling kampung, keliling tetangga, menanyakan sudah makan semua apa belum masyarakatnya. Kalau sudah makan semua, barulah Nabi Ibrahim mau makan malam. Tapi kalau didengar ada yang belum makan, maka Nabi Ibrahim belum mau makan sebelum memberikan makan kepada orang yang lapar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, Nabi Ibrahim namanya tertulis di kitab suci Al-Quran sebanyak 67 kali, tersebar di 35 surah. Nabi Ibrahim adalah tauladan bagi nabi-nabi yang lain, termasuk tauladan bagi seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Anittabi millata Ibrahim hanifan. Ikutilah Milah itu tuntunan atau ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, seperti yang terlaksana sampai saat ini. Kurban yang kita laksanakan itu mengikuti milah atau tuntunan syariat Nabi Ibrahim. Khitan yang kita laksanakan itu juga mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Dan masih banyak milah-milah Nabi Ibrahim yang lain. Di antaranya Nabi Ibrahim begitu amat sangat peduli pada lingkungan. Nabi Ibrahim peduli dengan fuqara masakin. Nabi Ibrahim peduli dengan anak-anak yatim. Buktinya Nabi Ibrahim tidak mau makan sebelum dirinya memastikan bahwa masyarakatnya sekeliling sudah makan semua. Akan tetapi ma'asyiral hadirin, Nabi Ibrahim sudah lama berumah tangga tapi tidak punya anak keturunan. Nabi Ibrahim menginginkan seorang anak untuk menemani hidupnya, untuk meneruskan perjuangan dakwahnya. Hingga Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'anul Azim, Rabbi habli minaz salihin. Ya Allah, berikanlah kami keturunan anak yang saleh dan keturunan yang saleh. Itu tidak hanya satu kali, dua kali, ma'asyiral hadirin. Doa Rabbi habli minaz salihin tidak hanya 1 tahun, 2 tahun Nabi Ibrahim istiqomah, akan tapi puluhan tahun lamanya. Bahkan di kitab diterangkan 86 tahun lamanya Nabi Ibrahim saking pinginnya duwe anak. Doa istiqomah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kami anak keturunan yang saleh yang bisa meneruskan perjuangan dakwah kami selama 86 tahun. Ma'asyiral hadirin, tidak remeh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjawab doa Nabi Ibrahim. Diberikanlah anak dari rahim seorang istri yang bernama Siti Hajar. Dari hari berganti minggu, dari minggu berganti bulan, akhirnya anak tersebut diberi namanya Ismail. Nabi Ismail alaihi salatu wassalam kian hari kian bertumbuh kembang menjadi anak yang baik, menjadi anak yang saleh. Akan tetapi suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak kesayangannya, anak satu-satunya yang didambakan puluhan tahun lamanya, anak yang amat disayangi, baru punya waktu itu anak semata wayang Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, kita tahu
seorang ayah di dunia ini tidak mungkin ada yang mau menyakiti anaknya sendiri, apalagi sampai membunuhnya. Seorang ayah rela sakit demi melihat anaknya tersenyum. Mungkin seorang ayah tidak pernah mengatakan kepada anaknya, I love you, anakku, aku cinta pada kamu. Tidak mungkin, tidak pernah. Akan tetapi kasih sayang seorang ayah tidak perlu diragukan lagi. Seorang ayah mungkin rela bekerja dari pagi sampai sore, mungkin malam sampai pagi, kadang hujan kehujanan, panas kepanasan, semuanya itu adalah untuk anak-anaknya menjadi anak yang mempunyai pendidikan yang seimbang, yang setara, mulai TK, SD, SMP dan selanjutnya. Semuanya itu untuk seorang anak jadi maya seorang ayah. Akan tetapi Nabi Ibrahim karena itu mengetahui bahwa itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mimpinya seorang nabi itu tidak sama dengan mimpinya kita umat manusia pada umumnya. Kalau mimpinya nabi itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabi Ibrahim tidak semena-mena bertanya kepada anaknya, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ya bunayya, wahai ananda. Nabi Ibrahim tidak memanggil ya waladi, tidak, tapi ya bunayya, wahai ananda. Aramil manami, saya melihat dalam mimpi, anni adbahuka, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelihmu wahai putraku. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anandaku, kata Ibrahim kepada Ismail putra. Waktu itu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam masih umur 7 tahun. Wakila ada yang mengatakan 13 tahun, tapi umurnya Nabi Ismail 13 tahun tidak sama dengan seumur sebayanya. Nabi Ismail bertumbuh sebagai anak yang saleh, yang taat, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawabannya kepada ayahandanya? Jawabannya amat sangat mengagetkan kepada ayahandanya. Terusannya ayat bagaimana? Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas shabirin. Ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'maru, kalau itu memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, laksanakan wahai ayahanda. Satajiduni insyaallahu minas shabirin. Insyaallah. Nabi Ismail berkata insyaallah. Tidak sombong Nabi Ismail. Insyaallah engkau akan menemuiku minas sabirin, termasuk anak-anak yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'azal hadirin. Dan saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan nyawa anak kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan dari hasil toko kita, hasil usaha bisnis kita, dari hasil ladang sawah kita, dari hasil kerja gaji keras kita, untuk dibelikan hewan kurban yang disembelih kepada di pagi hari 10 Dzulhijjah dan hari Tasyrik berikutnya. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di pagi hari raya Idul Adha yang bahagia ini bisa mengambil tauladan dari baginda Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bagaimana seorang Nabi Ibrahim peduli pada lingkungannya, pada masyarakatnya, pada anak-anak yatim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allah